Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-38 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Pendeta Maboyi, Benny sebagai Panglima Sipi, Armando Nida sebagai Panglima Kausin, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Edi Dosa sebagai Lucy San, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Panglima Sipi dan Mengci menggeledah kuil pingsan. Seluruh ruangan, sudut-sudut dan kolong diperiksa. Paman Ma atau Pendeta Maboyi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya melihat saja kuilnya diaduk-aduk oleh dua orang pembesar negeri. Paman Ma, di mana kau sembunyikan mereka? Sudah saya katakan tidak tahu. Kurang ajar, kau berdusta. Tuan ini manusia atau binatang buas? Apa katamu? Kalau manusia, Tuan tidak akan pernah berlaku demikian tidak sopan. Tempat ini tempat beribadat. Tuhan berani sekali merusak barang-barang yang ada di sini. Aku tidak peduli. Kalau perlu, kuil ini aku bakar. Tuhan memang bukan manusia. Tuhan binatang buas. Tutup mulutmu. Berani sekali lagi berbuat lancang, kubunuh kau. Mengapa tidak berani? Adalah dosa besar kalau sampai aku tidak berani berkata benar. Jadi kau mau melawan kami, Iya, aku akan melawan siapa saja yang berani merusak tempat suci ini. Kau datang dengan tidak sopan, kau berkata-kata kasar, dan sekarang merusak barang-barang di kuil ini. Kau tendang tempat penyimpanan dupa itu, kau gulingkan meja sembahyangku, kau manusia tidak punya peradaban. Tidak, aku tidak akan diam. Aku harus membela harga diriku, membela kesucian tempat ini. Sudah bertahun-tahun kuil ini kupelihara, dan sekarang kau datang untuk merusaknya. Ingat, kau seorang pendeta. Mengapa marah-marah seperti itu? Pendeta juga seorang manusia biasa. Aku juga bisa marah dan tersinggung. Kalau kau tersinggung, silakan. Kau mau apa? Halo, kau mau ini? Ayo Maboyi, pendeta tua, bangunlah kalau mau melawan aku. Bangun. Manusia terkutuk, para dewa akan menghukum perbuatanmu yang amat hina ini. Ada apa dengan pendeta itu, Mengci? Tuan Panglima, dia mau melawan kita. Apa dia tidak takut berhadapan dengan kekuasaan Kaisar? Aku tidak pernah takut pada siapapun dan pada apapun. Selama aku anggap benar, aku akan melawan segala bentuk penghinaan dan penindasan. Jadi kau mau melawan Kaisar Kublai Khan yang agung, Kublai Khan juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan terbukti, sekarang dia bersalah besar. Dia telah mencemarkan namanya sendiri dengan menyuruh kalian merusak dan mengotori tempat suci ini. Kau pendeta busuk. Sudahlah, Mengci. Sudahlah. Tak ada gunanya melayani pendeta itu. Mengapa kau tidak mau bertelus telang saja? Kau tidak ingin berjasa pada negaramu? Tidak. Setelah kau aduk-aduk, setelah kau cemari kuil ini, aku tidak akan membantu kalian. Kalau begitu, kami akan berbuat kelas. Jangan kau menyesali tindakan kami ini. Mengci? Iya, Panglima. Ikat dia. Dan panggil 2 atau 3 orang prajurit untuk mencambuk punggungnya.
Kita sudah sampai, Tuang Lanubaya. Bangunan di leleng bukit itulah kuil pingsan. Nampaknya ada banyak prajurit berkuda di kaki bukit. Iya. Mungkin mereka prajurit-prajurit Mongolia yang ditugaskan menangkap kita. Jumlah mereka sekarang banyak sekali. Sepertinya tidak kurang dari 200 orang. Saya kira Kaisang sudah turun tangan. Keadaan kita tambah gawat. Tuan Lo harus segera melihat kuil. Iya, saya takut ayah mengalami sesuatu yang buruk. Apakah ada jalan rahasia untuk sampai ke kuil, Tuan? Hanya jalan rahasia? Ya. Ada. Kita bisa memanjat dinding tebing sebelah timur. Itu berbahaya sekali, Mesin. Kalau jatuh, kita akan langsung diterkam gelombang lautan yang menghempas kalang. Tapi bagaimana dengan ayahku, Lo? Kita tidak bisa tinggal diam di sini, bukan? Iya. Memang sebaiknya Tuan segera pergi ke kuil. Dan Tuan? Saya bisa menunggu di tempat ini. Baiklah, kita tidak mempunyai pilihan yang lain. Aku khawatir mereka memperlakukan ayah dengan semena-mena setelah tidak berhasil menemukan kita. Mesin. Iya, Lo. Mari. Ayo. Tunggu, Tuan Lo. Tunggu. Bawalah pedang ini untuk membela diri. Tapi, Tuan. Kali ini kekuatan pasukan yang harus Tuan hadapi jauh lebih besar. Apakah Tuan yakin dapat melawan mereka? Siapa tahu senjata ini dapat membantu. Tuan tidak usah khawatir lagi. Bukankah saya sudah memberitahu cara-caranya? Tapi Tuan, saya takut membunuh banyak manusia. Ya, kalau memang jalan itu harus ditempuh, Tuan mempunyai alasan yang kuat. Tuan harus membela diri dan melindungi keselamatan istri Tuan. Tuan Lo. Pedang ini saya namakan Naga Puspa. Itu pesan dari almarhum guru saya. Semula saya ragu-ragu untuk menciptakan senjata pusaka ini. Tapi akhirnya saya memperoleh ketetapan hati setelah mendengar amanat guru saya dalam semadi. Hanya satu yang saya harapkan dari Tuan Lo. Barangkali kita nanti tak akan pernah bertemu lagi. Tolong bawalah pedang pusaka ini. Saya percaya Tuan sanggup menyimpannya dengan baik. Jagalah, rawatlah, dan jangan sampai jatuh ke tangan seorang manusia berwatak jahat. Kalau sampai hal itu terjadi, bisa merusak ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Nah, terimalah Tuan. Senjata ini akan banyak gunanya. Terima kasih Tuan Lanubaya. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuan berikan untuk saya. Sudahlah Tuan. Tuan harus segera berangkat. Saya akan menunggu di sini. Iya, kami akan segera kembali. Dan kami berjanji akan mencarikan tempat yang aman untuk Tuan. Kalian sungguh biadab. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami bisa berbuat kejam terhadap seorang pembangkang. Pendeta tua, kalau kau masih juga tutup mulut, tidak bersedia membantu kami, sebentar lagi kulit punggungmu akan terkelupas. Terserah apa yang akan kalian lakukan. Aku tidak akan kerjasama dengan orang-orang macam kalian. Jadi, kau tetap akan menyembunyikan bulonan itu?
Kau seorang yang dihormati. Kau juga tergolong berpendidikan. Mestinya kau bisa berpikir sehat. Kalau kau mau membantu kami, kau tidak akan menjadi musuh pemerintah. Kami tidak akan menyakitimu. Dan kemungkinan besar putrimu dan menantumu akan bebas dari hukuman. Kau tahu, kami hanya membutuhkan orang Singasari itu. Bukankah kalian sudah puas menggeledah seluruh kuil ini? Apalagi yang ingin kalian harapkan dari aku? Kau pasti mempunyai tempat yang tidak diketahui orang selain anggota keluargamu. Ya. Kau pasti mempunyai ruangan rahasia. Mana itu? Tunjukkan. Aku tidak pernah merahasiakan sesuatu. Aku biasa berlaku jujur. Kambing tua jelek. Sikapmu semakin menyebalkan saja. Mengci. Beres, Panglima. Hentikan! Kalian ini manusia atau serigala, Tidak sepantasnya kalian menyakiti orang tua seperti Paman Ma. Apa salahnya? Panglima Kausing, kau tunggu saja di luar. Biar kami yang akan mengolek keterangan orang tua ini. Bukan itu caranya mengolek keterangan. Pergunakanlah cara yang manusiawi. Jangan seperti kelelawar yang haus darah. Panglima, kau hanya ditugaskan menyertai rombongan pasukan. Akulah yang harus bertanggung jawab tertangkap atau tidaknya pelarian itu. Tapi aku tak bisa membiarkan cara-caramu yang rendah. Kita harus menjaga citra prajurit Mongolia yang baik. Ingat, Panglima Sipi, sekalipun pimpinan pasukan pengejaran ini kau, tapi aku punya suara di depan Kaisar. Kalau sampai orang tua itu mati akibat penganiayaan, kalian bisa mendapat kesulitan. Panglima Kausing, mengapa kau tidak menunggu di luar saja? Ya. Baiklah. Baik, terserah. Aku akan menunggu di luar. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa dengan Paman Ma, aku pun tidak bertanggung jawab. Silakan kalian menyiksa orang itu. Silakan bunuh sekalian. Aku tidak ambil peduli. Nah, bagaimana Paman Ma? Kau masih juga tidak mau membantu kami. Aku hanya akan membantu kebajikan. Ulang ajal benal. Berani kau merendahkan Panglima Pelang Mongolia. Mengci, aja lagi kambing boduk ini. Hajal sampai punggungnya sobek. Baik, Panglima. Kenapa, Mengci? Kenapa berhenti? Barangkali saya mencambuknya terlalu keras, Panglima. Lihat, pelipisnya sobek. Darah mengalir melalui mata, hidung, dan telinganya. Kalau sampai dia mati, berarti usaha penangkapan ini kemungkinan besar akan gagal. Tapi dia belum mati, Panglima. Napasnya masih dulu naik. Kalau begitu, ambil air. Silam wajahnya. Dan setelah itu, kita tinggalkan tempat ini. Kita tunggu saja di tempat yang tersembunyi. Aku yakin pendekar Lo dan istrinya akan datang untuk melihat ayahnya. Sementara itu pendekar Lo dan istrinya terus berjalan menyusuri tebing bukit sebelah timur. Kini jalan yang tak pernah disaba orang itu mulai berbahaya. Di bawah mereka terbentang laut di sana-sini, banyak terdapat karang tajam. Hati-hati, Long.
jalanannya berbahaya sekali. Iya, Mali, belikan tanganmu. Awas, awas. Pelan-pelan. Iya. Jangan melihat ke bawah, Mei. Nanti kau ngeli dan bisa tercebur ke laut. Kakiku pegal sekali. Kau mau ku gendong? Tidak loh. Sudahlah. Ayo jalan lagi. Ya, peganglah tanganku. Jangan kau lepaskan ya. Kalau kita sudah bisa melewati tonjolang bukit yang di depan itu, kita akan segera sampai di kuil. Lau Sisan dan Meisin terus merayap menyusuri pinggang bukit. Dan benar, setelah tonjolan bukit bisa mereka lewati, sebentar kemudian mereka pun tiba di halaman belakang kuil Pingsan. Selasa mau putus nafasku loh. Iya. Ayo, sekarang kita masuk ke dalam. Aku khawatir keadaan ayah. Ayah, lihat loh, lihat. Ayah luka-luka di tubuhnya. Ayah. Benar dugaanku. Pasti mereka telah menyiksa ayahmu setelah gagal menemukan kita. Ayah, ayah. Bagaimana ayahku ini loh? Tolonglah ayahku. Dia terluka parah. Siapa kalian? Aku putrimu, ayah. Aku Meisin. Meisin? Aku... Ayah, mereka telah menyakiti ayah. Mereka itu orang-orang jahat. Mereka... Lo... Iya, ya. Aku di sini. Aku titipkan putriku padamu, Lo. Jagalah dia. Aku... Ayah! Selamat tinggal, anak. Tidak! Mei, sudahlah. Ayah akan sembuh kembali. Mei, Mengapa kau begitu cepat meninggalkan aku? Meisin, sudahlah, Mei. Lelahkanlah ayah pergi. Dia sudah hidup dengan tenang di alamnya yang baru. Sudahlah, Mei. Kami sudah menduga bahwa kalian akan datang ke tempat ini. Ramalan kita tidak meleset, Panglima. Kaukah yang bernama Pendekar Lo? Iya, benar. Aku Lo Sisan. Kau dan istrimu itu akan kami tangkap dan kami bawa menghadap Kaisar. Kau tidak perlu mengadakan perlawanan. Aku membawa 250 prajurit. Mereka sudah mengepung kuil ini. Lebih baik kau menyelah. Pendekar Lo tidak pernah menyerah. Kalian sudah membunuh ayah kami. Sekarang kami akan menuntut balas. Meisin dengan perasaan diliputi dendam segera menyerang Mengci. Sementara Panglima Sipi melayani pukulan pendekar Lao yang datang dengan gencar. Setelah beberapa jurus memainkan pukulan tangan kosong, Lao menarik tangan istrinya ke halaman. Awas! Han! Jangan sampai mereka lolos! Pendekar Lao dan istrinya berhenti di tengah halaman kuil yang cukup lapang.
Panglima Sipi dan Mengci segera menyusul mereka. Pendekar Lo, kalau kau tidak menyelah, kau dan istrimu yang cantik itu akan menyusul Mak Boye. Mengci, kalahkan mereka. Baik, Panglima. Ayo, turun kalian. Tangkap dua orang ini, hidup atau mati. Tunggu. Apa yang akan kalian lakukan, Panglima Sipi? Aku hanya mengemban tugas yang diberikan Kaisar. Apa kau tidak malu? Hanya untuk menangkap dua orang harus mengalahkan prajurit sebanyak ini? Panglima Kausing, minggirlah. Jangan ikut campur. Akulah pemimpin pasukan pengejaran ini, bukan kau. Tangkap. Ayo tangkap aku. Bunuhlah pendekar Lo. Tapi kami tidak akan tinggal diam. Mendengar teriakan yang lantang itu, semua menengok ke arah pendekar Lo. Dan mereka segera melihat laki-laki pendekar itu menghunus sebuah pedang aneh yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Pendekar Lo berdiri dengan perkasa di tengah halaman kuil. Tangan kanannya seolah menggenggam bara api yang tengah menyala. Panglima Sipi, Panglima Kausing tersentak dan untuk sesaat hanya bisa menahan napas. Mengci yang sudah tahu kedahsyatan pedang naga puspa mundur beberapa langkah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.